Berikut langkah yang kita lakukan. Pertama sekali kita pilih bidang ZX, lalu kita klik sketch untuk berpindah ke tampilan sketcher. Lalu kita klik toolbar profile untuk menggambar sketch yang pertama. Kita klik titik original, kita tarik garis horizontal ke kanan, vertikal ke atas, horizontal ke kanan lagi, ke atas, ke kiri, lalu pastikan ada koneksi ke bawah, lalu kita klik titik awal atau titik pangkal. Seterusnya kita akan memberi ukuran dengan cara mendouble klik constraint, lalu kita berikan ukuran untuk gambar ini. Seterusnya panjang seluruhnya, tinggi, kemudian tinggi ini. Ya, kita berikan ukuran. Di sini panjangnya adalah 50. Ya, kemudian tingginya adalah 30. Ya, kemudian ini 10. Kemudian tinggi ini adalah 25. Ya, ini adalah sketch yang terbentuk dan sketch ini sudah sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Ya, seterusnya kita akan kembali ke tampilan part design dengan cara mengklik toolbar exit workbench. Seterusnya kita akan memberikan penebalan dalam dua arah. Kita klik pad. Karena panjang total dari gambar kita tadi adalah 135, maka panjang atau lengthnya di sini adalah 135 bagi 2. Lalu kita klik mirror extend. Kita preview. Kita okekan. Ya, maka terbentuklah sekarang hasil pad dari sketch yang pertama. Seterusnya, untuk memotong bagian atas dengan kemiringan tertentu, kalau kita gunakan perintah slot, maka harus kita buat lintasannya terlebih dahulu. Jadi dalam kasus ini kita klik bidang atas untuk menggambar garis sebagai lintasan. Jadi setelah kita klik bidang atas sebagai bidang gambar, kita klik toolbar sketch untuk berpindah ke tampilan sketcher. Lalu kita klik line. Pengklikan dari titik original ke posisi di sini sembarang pengklikannya. Ya, karena garis ini sampai pada batas garis yang ini, maka titik ujungnya atau ujung garis itu kita koinsidenkan. Jadi kita tekan tombol kontrol, klik titik, kemudian klik garis tempat titik tersebut berkoinsiden. Lalu kita klik constraint define and dialog box. Kita pilih opsi coincidence. Oke. Kalau kita perhatikan gambar asli atau gambar soal, maka kita berikan ukuran untuk kemiringan garis ini terhadap sumbu vertikal. Dan ini besarnya adalah 60 derajat. Ya, kita okekan. Ya, seperti ini. Dan garis ini nanti yang bertindak sebagai lintasan. Lalu kita keluar exit workbench. Ya, garis ini hanya sebagai lintasan. Kemudian seterusnya kita akan mengklik bidang ini, atau bisa juga bidang ini, yaitu bidang YZ, sama saja. Ya, tapi kali ini kita pilih bidang dari hasil pad pertama. Kita klik toolbar sketch untuk berpindah ke tampilan sketcher. Seterusnya kita akan menggambar sebuah sketch kedua dengan perintah profile. Ya, kira-kira sketchnya seperti ini. Ya, jangan ada koneksi biar sketch kita ini bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Koneksinya ke kiri.
Ya. Seterusnya, kita mensimetrikan garis yang kiri ini dengan garis yang kanan dengan cara tekan tombol kontrol, klik garis kiri, klik garis kanan, lalu klik sumbu simetrinya, sumbu vertikal. Lalu kita klik constraint defined dialog box, kita pilih opsi simetri. Seterusnya, garis ini kita koinsidenkan dengan garis atas dengan opsi coincident tentunya. Kemudian, kalau kita beralih ke gambar soal, maka kita akan memberikan ukuran bahwasanya panjang ini adalah 40. Kemudian, tinggi daripada pemotongan, yaitu jarak garis atas dengan garis yang bawah ini, itu adalah 10. Ya. Seterusnya adalah kemiringan dari garis miring ini terhadap garis datar ini. Ya, di sini kalau dari gambar soal besarnya adalah 120. Lalu oke. Maka sekarang sketch kita sudah selesai untuk sketch kedua. Lalu kita kembali ke tampilan part design dengan cara mengklik toolbar exit workbench. Ya, berikutnya kita akan menggunakan perintah slot untuk memotong hasil pad pertama dan sketchnya itu melewati atau melalui lintasan berupa garis ini. Jadi kita klik toolbar slot, maka langsung kita pilih garis lintasan, lalu kita preview, kemudian kita okekan. Ya, sekarang objek kita sudah terpotong bagian atasnya. Ya, jadi kalau kita tidak menggunakan perintah slot atau tidak menguasai penggunaan bidang, maka memotong menjadi bentuk seperti ini akan sangat sulit sekali. Seterusnya, kita akan menggambar dua buah lingkaran sebelah kiri dan kanan simetri. Kita klik bidang atas, kita klik sketch. Ya, lalu kita gambar sebuah lingkaran di bawah. Kita beri ukuran dari lingkaran ini. Ya, jari-jarinya adalah 8 sehingga diameternya 16. Lalu kita berikan jarak titik pusat ke garis ini. Jaraknya adalah 20. Ya, demikian juga jarak titik ini terhadap garis yang ini. Ini juga 20. Ya, jadi sekarang lingkaran kita sudah terconstrain dan sudah sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Seterusnya kita akan mencerminkan garis ini ke atas dengan cara mengklik toolbar mirror. Kita klik mirror, kita klik lingkaran, yaitu objek yang mau dicerminkan. Kemudian kita klik sumbu horizontal yang bertindak sebagai sumbu atau bertindak sebagai sumbu yang fungsinya untuk atau sebagai cermin. Ya, lalu kita keluar dari tampilan sketcher. Lalu kita lakukan proses pocket. Ya, kita gunakan opsinya adalah up to next saja, sehingga lubang ini akan menembus hasil dari pad pertama. Kita preview, kita okekan. Ya, maka gambar latihan 1 untuk aplikasi Sketch dan part design 3 ini sudah selesai. Demikian langkah penggambarannya.